Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Oswanda Putra Ahmad dari kelas 10-9. Saya akan membacakan dalil dan hadis tentang riya, berfoya-foya, takabur, sumah, dan juga hasad. Dan sekarang saya akan membacakan dalil menurut surat Al-Isra ayat 27 dan juga hadisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingat kepada Tuhannya. Lalu ada hadisnya, yaitu jauhilah olehmu berfoya-foya, karena hamba Allah yang taat itu bukanlah orang yang berfoya-foya. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sekarang saya akan membacakan atau mempresentasikan materi tentang berfoya-foya, sum'ah, dan juga riya. Yang pertama ada berfoya-foya, yaitu berfoya-foya adalah pola pikir seseorang, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta, karena harta adalah titipan bagi umat atau pemiliknya. Jika harta digunakan dengan sebaik mungkin, maka itu akan berguna atau bermanfaat untuk dirinya atau orang lain. Sedangkan jika harta tidak digunakan dengan sebaik mungkin, maka itu akan menjadi pengaruh atau menjadi sesuatu yang buruk, atau bisa juga mencelakakan dirinya sendiri. Lalu ada cara untuk menghindari berfoya-foya, yaitu belanja sesuai dengan kebutuhan, membiasakan diri sedekah dan membantu orang lain, bergaya hidup dengan sederhana, dan selalu bersyukur. Lalu ada manfaatnya, yaitu diantaranya mengelola keuangan dengan lebih baik dan meningkatkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya akan membacakan materi sumah, yaitu sumah, perbedaan sumah dan riya, yaitu yang pertama, sumah itu dari cara niatnya, yakni sumah dengan memberitahukan ibadahnya kepada orang lain, di mana tujuannya sama-sama ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Dan riya dan sumah itu termasuk dalam perbuatan syirik khafi, yaitu syirik yang samar dan bersembunyi. Hal ini dikarenakan sifat riya terkait dengan niat dalam hati, sedangkan isi hati hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada contoh dari riya dan sumah. Yang pertama, selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain, lalu malas atau enggan melakukan amal saleh apabila tidak dilihat oleh orang lain, dan ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. Lalu cara menghindarinya, yaitu diantaranya ada memfokuskan niat ibadah, bahwa ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada menghindari sikap suka memamerkan sesuatu yang kita punya, karena pada hakikatnya yang kita punya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang terakhir, saya akan membacakan materi tentang takabur dan juga hasad. Yang pertama, takabur atau sombong adalah sikap membanggakan diri sendiri. Orang yang takabur kemudian akan melihat dirinya sendiri menjadi lebih besar dari orang lain. Nah, lalu ada ciri-ciri dari orang takabur. Yang pertama, merasa apa yang datang dari dirinya sendiri semua serba hebat dan agung. Lalu seseorang yang takabur tidak mau belajar kepada orang lain sebab ia sudah merasa pandai. Lalu ada, jika usahanya gagal, akan melemparkan masalahnya kepada orang lain. Nah, lalu ada cara menghindarinya, yaitu diantaranya
harus memiliki sifat percaya diri, harus sadar bahwa ilmu yang dimiliki sangatlah sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan harus ingat bahwa harta yang kita mempunyai adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya yang pertama, menjadi penghalang masuk surga karena tidak memiliki akhlak seorang mukmin. Akhlak mukmin adalah pintu surga dan kesombongan menjadi penutup pintu surga, dan mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya. Lalu saya akan membacakan materi tentang hasad atau dengki, yaitu perasaan yang timbul di dalam hati seorang ketika tidak senang melihat kebahagiaan orang lain. Contohnya seperti senang dalam kesalahan saudaranya, senang jika saudaranya tidak hadir dalam suatu permasalahan ketika mereka berselisih. Lalu senang dan lega jiwanya jika saudaranya dicela atau dibicarakan aibnya. Lalu ada dampak negatifnya. Yang pertama, hidupnya akan senantiasa gelisah dan jarang sekali tenang. Orang yang memiliki sifat hasad yaitu seperti orang Yahudi. Lalu yang terakhir ada hasad dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ada cara menghindarinya, yaitu saling mengingatkan dan saling menasihati. Lalu bersikap realistis dan melihat kenyataan. Lalu mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Sekian dari penyampaian saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sekarang akan membacakan dalil dan hadis tentang riya dan sum'ah menurut surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum ra'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Lalu hadisnya yaitu, tidaklah dua ekor serigala yang lapar dan dilepaskan di tengah sekumpulan domba lebih merusak daripada ketamakan seorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Darimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu pada kesempatan kali ini saya akan membacakan dalil dan hadis tentang takabur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusyair khadaqalin nasi wala tamshi fil ardi maraha. Inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh, karena sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong lagi sangat membanggakan dirinya. Lalu ada hadis tentang sikap takabur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, tidak akan ada orang masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan walau seberat debu. Hadis riwayat Muslim. Lalu saya akan membacakan dalil dan hadis tentang hasad yang berasal dari surat Al-Falaq ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Lalu hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wal hasad fa inna al hasada ya'kulu al hasanat kama
Qulu an-naru al-khatab. Artinya, jauhilah oleh kalian sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya saya akan mempresentasikan materi tentang ria, berfoya-foya, sumah, takabur, dan juga hasad.